Koneksi antar materi, pendidikan dan nilai sosial budaya, mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia Topik 2 oleh Reni Masri. Pertanyaan pemantik yang akan membantu saya untuk membuat kesimpulan tentang materi pendidikan dan nilai sosial budaya. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Baik, sebelum saya mempelajari topik ini, yang saya percaya tentang peserta didik dalam pembelajaran di kelas belum mengedepankan beberapa asas dalam pendidikan, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran sering lebih dominan adalah pada guru, di mana guru lebih aktif daripada murid. Ketiga, saya sering berkata pada anak didik, jika anak-anak turut dan patuh saya terhadap aturan dan perkataan saya, maka akan menjadi anak yang pintar. Yang ketiga, saya sering menuntut anak agar menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai kemudian diberi nilai. Dan yang kelima, saya berpikir kegiatan pembelajaran selalu berada di dalam kelas. Pertanyaan pemantik 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Pemikiran atau perilaku saya yang berubah adalah pemikiran saya yang sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Prinsip kepemimpinan seorang guru adalah ingarso sung tulado. Maka orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Ing Madia Mangun Karso, yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Tutwuri Handayani, yang di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Kedua, sistem pendidikan yang dilakukan adalah menggunakan sistem Among atau Among Methods, yang artinya guru itu menjaga, membina dan mendidik anak dengan kasih sayang. Yang ketiga, menerapkan tripusat pendidikan. Artinya, yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, menerapkan asas-asas dalam pendidikan. Ada 5 asas, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebangsaan, asas kebudayaan, dan asas kemanusiaan. Jadi, guru harus memperhatikan apa yang dapat dikembangkan dari anak didiknya. Guru juga harus menelisik kebutuhan anak didik, mana yang harus didorong dan apa yang harus dikuatkan, guna untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bakat dan minat yang membuat anak didik harus merasa merdeka. Namun, merdeka yang dimaksud bukanlah bermakna mutlak. Tidak ada paksaan terhadap peserta didik sehingga tidak menghalangi kreativitasnya dalam belajar. Guru dan peserta didik bebas untuk menerapkan sistem pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah saya mengetahui konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang membantu mengembangkan kualitas pendidikan Indonesia, saya juga harus mengetahui proses pembelajaran yang terinspirasi dari konsep beliau. Adapun berikut ini merupakan 6 inspirasi pembelajaran dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Saya akan menerapkan teori trikon. Nah, yang mana teori trikon ini adalah terdiri dari kontinu, artinya pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Konsentris artinya untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam generasi muda. Konvergen artinya
mengembangkan mutu pendidikan Indonesia agar setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Yang kedua, menumbuhkan daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan daya karsa psikomotor. Yang ketiga, metode sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode pengajaran sesuai dengan ASI, ASA, dan ASUH. Hal ini sesuai dengan pendidikan yang dilaksanakan langsung dalam berbagai tempat yang diberi nama trisentra pendidikan, yaitu alam keluarga, pendidikan informal, alam perguruan, pendidikan formal, dan alam pergerakan pemuda, pendidikan non-formal. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Yang keenam, mengembangkan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Dari 3 pertanyaan pemantik yang membantu saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang pendidik kita harus menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses mendidik dan pembelajaran. Kita harus mampu menerapkan 5 asas dalam dunia pendidikan, menerapkan sistem Among dan teori Trikon sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Dan tentunya akan terwujudnya profil pelajar Pancasila yang akan membuat peserta didik menjadi manusia merdeka sesuai dengan kodrat yang dia miliki sehingga mampu terus diwariskan sampai generasi selanjutnya.